Halo guys, hari ini kita akan bahas soal sentences atau kalimat ya. Dalam memahami kalimat, kita coba pelajari dua hal ini, itu structures dan juga kinds. Structures itu dalam bahasa Indonesia itu pola kalimat. Ya kalau kinds itu jenis kalimat, itu cukup berbeda sekali ya. Sekarang kita bahas soal pola kalimat. Seperti yang kita lihat di sini, polanya 1, 2, 3, 4. Yang paling atas ada paling sederhana, yang paling bawah itu yang paling lengkap. Sebetulnya untuk ini saja sudah cukup. Ini sudah cukup dikatakan sebuah kalimat, karena syarat sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Ini subjeknya they, run itu predikat. Subjeknya ini ini subjeknya she, predikatnya reads, objeknya a book. Kan urutannya sama kan? Terus seperti ini kan tadi. Oke, saya ulang ya. Ini they, subjek, ini run, predikat. Subjeknya mana? She. Predikatnya reads. Objeknya a book. Jelas kan? Yang berikutnya, subjeknya he. Predikatnya mana? Plays. Plays predikat. Karena dia kata kerja ya. Yang she itu complement ya. Complement itu pelengkap. Keterangan. Dalam bahasa Indonesia itu keterangan. Ini kan? He plays in the backyard. Dia bermain di halaman belakang. Kan ini keterangan. Itu bahasa Inggrisnya complement. Yang paling bawah itu subjek, predikat, objek, complement. Subjeknya they, predikatnya found, dari kata find, ini lampau ya, past tense. Objeknya a pen, complementnya mana? In the class. Ciri khas complement itu biasa tuh diawali dengan ini apa, preposisi. Kalau ini kan in. Preposisi in, ada in, at, on. Nah ini in, kebetulan ini kan yang digunakan. Ini pertanda sebuah complement, pelengkap. Seperti ini in the class kan, in, ada in juga kan. Nah ini adalah preposisi atau kata depan untuk penanda lah kalau ini itu ada complement. Kalau objek biasanya jika itu satu, jelas sekali ya. Jika objeknya satu, dia akan diawali dengan artikel seperti ini. A book, artinya kan satu buku. A pen, satu ballpoint ya. Ya kalau banyak tinggal tambah s aja, nya hilangin. Seperti kalian lihat, saya ulangi lagi ya. Kalian lihat di sini, ini kan cukup jelas juga ya. Subjek, predikat, subjek, predikat, subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek. Dan selanjutnya ya. Ini sudah pasti seperti ini. Kalau kita membuat dalam writing, dalam menulis ataupun speaking juga sama, kita akan menggunakan pola-pola seperti ini. Ini cukup simple, tapi kalian harus paham juga. Jangan sampai nanti kita berantakan juga dalam speaking ya. Ini mana ya subjeknya, mana complementnya, mana penempatannya seperti apa. Ini sebetulnya sih penempatannya sederhana seperti ini, yang paling standar. Walaupun complement bisa ditempatkan juga di depan, tapi untuk kali ini saya akan bahas dengan pola-pola seperti ini dulu. Oke, untuk sementara coba nanti kalian pelajari lagi dan coba buatkan contoh yang lain yang kalian bisa ya. Ini kan contoh predikatnya verb ya. Kebetulan ini verb semua. Verb, verb, verb. Karena memang dalam bahasa Inggris itu predikat itu harus verb. Kalau bukan verb gimana? Ya harus dibantu sama auxiliary verb to be. Kalian mungkin tahu ya, pernah belajar juga di sekolah. Auxiliary verb to be terdiri dari are, am, dan is. Penggunaan ini tergantung dari subjeknya. Kalau seperti ini kan they pasangan dengan are. Kalau am dengan I, kalau is dengan he atau she. Nanti bisa kalian lihat contohnya. Oke, sementara itu dulu. Berikutnya kita pindah ke bahasan selanjutnya, itu kinds. Jadi dalam bahasa Inggris itu
sebetulnya sangat simpel sih. Banyak sekali materi grammar, tapi kalau menurut saya tuh kalian harus pahami dulu dalam speaking and writing tuh apa sih, gimana sih harus kita mulai gitu ya. Kita harus paham dulu bahwa dalam kalimat itu ada dua jenis, yang verbal sama nominal. Ini verbal sentence, ini nominal sentence. Verbal sentence itu pasti setelah subjek itu predikatnya kata kerja, play. Ini kan verb, sings verb juga. Yang lainnya, contoh predikat yang lainnya kalian bisa tahu juga kan, dari pernah belajar di sekolah, seperti run, terus write, read, swim, and what else? You can find in the dictionary so many vocabularies about verbs. And the second one is about nominal sentences. Nominal sentence itu predikatnya itu bukan kata kerja. Ini kan play kata kerja, sings kata kerja. Ini predikat itu ini. Nice. A student. Mine. Here. Nice itu bukan verb, dia ada adjective. Student bukan verb juga, noun. Mine termasuk pronoun. Here tergolong adverb. Ya. Jadi semua ini oke, sini saya kasih tanda ya. Nah, ini ini ke sini. Ini adalah non verb. Yaitu ini kelas katanya itu ini. Ini kelas katanya. Tergolong adjektif itu kan banyak, bukan cuma nice, tapi misalkan sad, happy, terus you look beautiful. Nah, ini enggak student juga, bukan cuma students, nanti banyak seperti itu kan tadi ini terkategori noun. Terus mine itu pronoun, here itu adverb of place, menunjukkan keterangan tempat ya. They are here, mereka di sini, itu kan keterangan tempatnya. Ya, itu perbedaannya. Sebetulnya kan ini kan awalnya begini. Nah, gini. Awalnya begini. Kamu baik. Dia seorang siswa. Ini mine, milikku. They, mereka. Here, mereka di sini. Jika dalam dalam bahasa Indonesia itu betul seperti ini, tapi dalam bahasa Inggris itu salah. Ini tidak lengkap, karena kan persyaratan untuk menjadi sebuah kalimat itu harus memiliki kata kerja, harus predikat harus verb. Ini kan bukan verb, dia harus dibantu dengan auxiliary verb to be. Ini kan verb. Auxiliary verb to be itu kata kerja bantu, dia harus dibantu dengan ditambahkan are, ini tambahkan is, ini tambahkan it, is pasangannya kan, they pasangannya are, they are home, they are here. Ini baru bisa dikategorikan kalimat atau sentence ya, karena dia memiliki subjek dan predikat, karena predikatnya sudah menjadi ini nih, verb, sudah memiliki verb. Nah, ini sudah berpasangan ya, ini sudah punya verb juga, ini sudah punya verb, ini sudah punya verb. Jadi ini sudah dikategorikan sentence atau kalimat. Jika tanpa ini semua, maka dalam English grammar itu tidak tepat dan bisa dibilang ya tidak sempurna ya. Terlalu dipaksakan. Walaupun dalam speaking sehari-hari, misalkan orang bule atau native speaker, mereka paham. Kalau kamu bicara misalkan I, a student, mereka ngerti bahwa artinya tuh saya seorang siswa, tapi secara gramatikal, secara tata bahasa yang baik itu sangat tidak sempurna, salah sekali, cukup salah ya. Jadi kita harus belajar grammar yang betul seperti apa. Jadi untuk garis besar kita bisa pahami bahwa ini verbal sentence itu jika predikatnya itu ada kata kerja atau verb. Kalau nominal sentence itu predikatnya bukan verb. Ya, ini seperti ini kan verb, play, sings. Ini ya, dan ini juga disebutkan sebagai namanya apa?
part, sorry nggak kelihatan. Ini nih verb, adjective, noun, pronoun, adverb disebut parts of speech. Parts of speech. Nah. Oke, untuk sementara coba kalian pelajari lagi, kalian pahami perbedaan verbal sentence dan verbal sentence seperti apa, dan juga structure itu seperti apa. Ini sangat membantu sekali karena yang saya alami dulu tuh, saya waktu zaman SMP dan juga zaman SMU tuh nilai bahasa Inggris saya sangat jeblok. Saya sangat tidak bisa boro-boro untuk belajar speaking langsung dengan bule gitu. Belajar grammar seperti ini juga saya nggak paham karena saya tidak paham bahwa jenis kalimat tuh ada seperti ini gitu. Ini basic sebetulnya, tapi banyak orang yang tidak mempelajari secara tidak dipahami lah, jadi makanya sering kesulitan dalam speaking ataupun writing. Ini sangat membantu sekali karena when I was in school I really got a bit about for English. It's about C or C minus, but since I understood about these structures and these kinds of sentences, my English is getting better until now, and I'm still learning actually. But I encourage you to learn English more and more. You can learn here, or you can learn from other sources. It's okay, but you can learn English step by step. Okay. Don't forget then what I have written. Then you can ask me questions or anything you would like to know about the subject English grammar. Oke, jangan lupa ya kalian subscribe dan like jika ingin dapat materi yang selanjutnya, biar nanti kita bahas lagi ya. Cukup situ dulu ya. Oke, thank you.